Arif Privat. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang ekonomi, yaitu perhitungan pajak penghasilan karyawan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP nomor 7 tahun 2021. Tarif pajak terbaru yang dikenakan atas penghasilan kena pajak. Pertama, penghasilan kena pajak 5% setinggi senilai 60 juta. Jadi 60 juta ini adalah batasan daripada PKP ya. Kemudian 15% penghasilan di atas 60 juta sampai 250 juta. Kemudian 25% penghasilan di atas 250 juta sampai 500 juta. Kemudian 30% penghasilan di atas 500 juta sampai 5 miliar. Kemudian 35% penghasilan di atas 5 miliar. Ini ketentuan mulai berlaku kalau tidak salah itu bulan April tahun 2021 ya. Nah, di sini contoh perhitungan PPh pasal 21 bagi karyawan harian lepas, di mana kita tahu bahwa upah harian itu diperhitungkan sampai 450.000. Contoh nih, Amir bekerja 20 hari dengan upah harian Rp 300.000. Hitung potongan pajaknya. Upah kumulatif itu dihitung sampai hari ke-16. Contohnya 4.500.000 ditambah 300.000 jadi 4.800.000. Nah, hari ke-17 sampai ke-20 dimasukkan dengan 300.000. Nah, contoh catatan PTKP sebenarnya adalah jumlah hari dikalikan PTKP, di mana sehari 150.000 ini perhitungannya. Contoh hari sampai ke hari ke-15 seperti saya bilang tadi, upahnya kumulatifnya 4.500.000. Potongan PPh 21 tidak dipotong pajak. Nah, upah harian karena lebih kecil dari 450.000. Jadi karena gajinya 300.000 tadi, jadi dipotong. Jadi upah hariannya itu karena lebih kecil dari 450.000, jadi upah bersihnya 4.500.000. Nah, hari ke-16 kumulatifnya 4.500.000 ditambah dengan gaji hariannya itu adalah 300.000, jadi 4.800.000. Nah, kemudian cara menghitungnya 5% dikali 4.800.000 dikurang 16 dikali 150.000, 16 hari ya. Jadi 5% dari 2.400.000 adalah 120.000. Nah, upah hariannya ini 300.000 dikurang 120.000 dapatlah 180.000. Nah, kemudian di situ ada hari ke-17 itu umpama 300.000 itu. Jadi 5% dari 300.000 dikurang 150.000 dapatlah 7.500. Nah, ini 292.500 ya. Jadi satu ketentuan dari harga nilai yang hari ke-17. Nah, kemudian hari ke-18 tetap ya 292.000, hari ke-19 juga sekian. Jadi hari ke-20 tetap ya nilai upah bersihnya dihitung 292.500. Nah, ini contoh perhitungan daripada gaji 300.000 berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang upah harian. Ini yang upah harian ya, bisa di cover. Jadi di sini kalau dia di atas 450.000 perhitungannya itu berbeda ya. Jadi ini karena di bawah 450.000 maka perhitungannya adalah seperti ini. Jadi perhitungan pajak penghasilan karyawan harian lepas. Oke ya, lanjut ke contoh PPh pasal 21 uang lembur. Oke, di sini ada sedikit tentang contoh ya. Jadi saya bacakan dikit dulu. Hamid ini berstatus karyawan tetap. Gajinya adalah 8 juta per bulan, belum menikah dan tanpa adanya tanggungan.
pada bulan November tahun 2021 dia juga menerima uang lembur sebesar 2 juta ya. Dan selain gaji hitung PPh-nya ya, jadi ini bahwa kita akan uraikan di situ bahwa gaji pembahasannya itu gajinya 8 juta. Nah, ada uang lembur 2 juta. 8 juta ini dengan 2 juta ini kita tambahkan jadi dapatlah penghasilan bruto 1 bulan yaitu 10 juta. Jadi per bulannya berarti dia mempunyai gaji 10 juta ya. Kemudian ada biaya jabatan 5%. Nah, ini biasanya dihitung biaya jabatan itu dalam suatu perusahaan itu ataupun juga dalam untuk karyawan itu paling tinggi maksimum 500.000. Nah, kemudian di situ ada penghasilan neto sebulan. Yaitu jadi di sini 10 juta dikurang 500.000 dapatlah 9 juta 500.000. Kemudian penghasilan neto setahun berarti dari sini dikalikan 12 bulan ya. Dikali dengan 9 juta 500.000 dapatlah 114 juta. Nah, kemudian PTKP-nya karena dia tidak punya tanggungan, karena dia adalah sendiri, tetap mendasari kepada PTKP-nya 54 juta ya, tidak ada perubahan dengan undang-undang yang berlaku nomor 7 tahun 2021 undang HPP ya. Kemudian PKP penghasilan kena pajaknya karena sudah menyangkut kepada undang-undang HPP nomor 7 tahun 2021 60 juta, maka PPh yang terutang PH 21 tentang 5% dari 60 juta itu adalah dapat 3 juta untuk 1 tahun. Kemudian PPh-nya untuk bulan November 2021 berarti 3 juta itu dibagi dengan 12 bulan ya. Jadi dapatlah 250.000 per bulan. Nah, jadi ini contoh PPh pasal 21 tentang uang lembur. Saya ulang lagi di sini ya. Jadi ini berstatus karyawan tetap, tidak mempunyai anak dan istri. Jadi ini perhitungan sendiri ya. Jadi gaji 8 juta per bulan, kemudian dapat uang lembur 2 juta. Jadi jumlah penghasilan brutonya 10 juta ya per bulan. Kemudian ada biaya jabatan 500.000, ini dipotong. Jadi 10 juta dikurang 500.000, penghasilan neto sebulan itu 9 juta 500.000. Nah, kemudian di situ ada lagi setelah itu kita kalikan ya. Jadi 12 kali 9 juta 500.000 dapatlah 114 juta. Nah, PTKP-nya tetap ya, tidak ada perubahan untuk tidak ada punya tanggungan ini dan juga tidak punya istri tetap 54 juta. Tapi kalau dia punya istri, punya anak, maka dia ditambah lagi dengan 4 juta 500. Itu kalau seandainya dia punya tanggungan. Tapi karena ini tidak punya tanggungan, dia tetap 54 juta. Nah, jadi sehingga PKP-nya ya tetap mendasari undang-undang HPP harmonisasi peraturan perpajakan yaitu nomor 7 tahun 2021 ya. Sehingga PPh terutangnya tetap 5% dikali dengan 3 juta, PPh 21 bulan November 2021-nya sebesar 250.000 per bulan. Nah, ini contoh ya. Apabila dia seorang karyawan mendasari PPh pasal 21 dengan uang lembur ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang kuliah di jurusan ekonomi ataupun anak-anak SMA yang mengambil jurusan akuntansi ya dan juga ekonomi. Oke, teman-teman sekalian, demikianlah mungkin pertemuan kita tentang perpajakan ya. Kita akan lanjutkan lagi nanti pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang perpajakan. Demikianlah yang bisa kita berikan kepada teman-teman dan juga semoga aja bisa bermanfaat.
suka, bantu kita subscribe, like, share, dan komen.